Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman hororku? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dengarkan baik-baik. Ada sebuah tempat jauh di dalam kegelapan, sebuah gunung yang menyimpan rahasia kelam yang tidak pernah diceritakan secara gamblang. Gunung Kawi. Bukan sekadar gunung biasa. Di sanalah orang-orang yang putus asa datang mencari keberuntungan. Orang-orang yang rela memberikan apa saja, bahkan nyawa mereka sendiri. Malam itu, hujan turun deras. Jalanan yang sempit dan berbatu menuju Gunung Kawi terasa semakin mencekam di bawah kilatan petir. Di dalam mobil tua yang melaju pelan, Bagas menggenggam setir erat. Tangannya dingin, dadanya berdegup kencang. Ia tahu apa yang sedang ia lakukan, dan ia juga tahu bahwa setelah malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia melirik ke samping. Pak Joko, pria tua yang duduk di kursi penumpang hanya diam saja. Wajahnya tetap datar, tapi sorot matanya tajam. Dia adalah orang yang mengenalkan Bagas pada dunia pesugihan. Nanti, begitu sampai, jangan banyak bertanya. Lakukan apa yang disuruh dan ingat, jangan pernah menoleh ke belakang, kata Pak Joko. Bagas menelan ludah. Ia tidak bertanya apa maksudnya. Ia hanya ingin cepat sampai. Selang beberapa lama, akhirnya mereka tiba di sebuah desa kecil di kaki Gunung Kawi. Jalanan licin dan lampu-lampu rumah tampak redup, seperti sudah bertahun-tahun tidak tersentuh cahaya matahari. Orang-orang di sana hanya sekilas melirik ketika mereka melintas melewatinya. Bagas turun dari mobil, menginjak tanah yang lembab. Udara dingin menyelusup ke tulangnya. Bau dupa bercampur dengan aroma tanah basah, menciptakan atmosfer yang ganjil. Pak Joko berjalan tanpa ragu, melewati gang-gang sempit yang gelap. Bagas mengikuti dari belakang, sesekali menengok ke kanan dan kiri. Di beberapa rumah, ia bisa melihat sosok-sosok bayangan berdiri di balik jendela. Mereka hanya diam, tidak bergerak, juga tidak berkedip. Sampai akhirnya, mereka tiba di depan sebuah bangunan tua dengan gerbang kayu yang hampir lapuk. Di atasnya, sebuah papan bertuliskan Pesarean Eyang Jugo dan Eyang Iman Soejono. Disinilah tempat para pencari pesugihan datang. Dan disinilah hidup Bagas akan berubah selamanya. Di dalam bangunan itu, suasananya lebih aneh lagi. Bau menyan semakin menusuk dan udara terasa berat. Di tengah ruangan, ada sesajen berupa nasi tumpeng, ayam panggang, dan beberapa gelas berisi cairan merah pekat. Bagas tidak ingin tahu itu apa. Lalu, seorang pria tua berjubah hitam duduk bersila di depan sesajen. Wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya seperti menembus jiwa siapapun yang berani menatapnya. Kau tahu apa yang kau minta? Suaranya terdengar dalam dan bergema di seluruh ruangan. Bagas mengangguk. Saya ingin kaya. Saya ingin semua hutang saya lunas. Pria tua itu tertawa pelan, tapi tawa itu membuat bulu kuduk Bagas meremang. Hahaha, kekayaan itu tidak pernah gratis anak muda, katanya sambil menuangkan cairan merah ke dalam mangkuk kecil. Apapun yang kami berikan akan kami ambil kembali dengan harga yang setimpal. Bagas menelan ludah. Ia tahu ada konsekuensi, tapi bagi dia hanya ini satu-satunya jalan. Tanpa ragu, ia mengangguk. Saya siap. Pria tua itu tersenyum, tapi bukan senyum ramah. Itu adalah senyum seseorang yang tahu bahwa orang di depannya baru saja menandatangani tiket satu arah menuju neraka. Kalau begitu kita mulai. Bagas diminta duduk bersila di depan sesajen. Matanya harus tetap terbuka, tidak boleh berkedip sedikit pun. Pak Joko berdiri di belakangnya, sementara pria tua itu mulai melantunkan mantra. Suaranya rendah, hampir seperti gumaman, tapi udara di dalam ruangan tiba-tiba berubah, semakin dingin, semakin sunyi,
dari sudut ruangan, asap tipis mulai muncul. Asap itu bergerak perlahan, merayap di lantai seperti ular, mendekati Bagas dengan cara yang tidak masuk akal. Ia mulai merasakan sesuatu. Bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdetak lebih cepat, dan tiba-tiba terdengar suara bisikan. "Kau benar-benar ingin ini?" Bagas menoleh, dan itu adalah kesalahan pertama yang ia buat malam itu. Saat ia menoleh, ia melihatnya. Sosok itu berdiri di sudut ruangan, tubuhnya samar di balik asap yang semakin tebal. Bagas tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi ia tahu satu hal. Makhluk itu sedang tersenyum, dan dalam sekejap, udara menjadi begitu dingin hingga tulang-tulangnya terasa membeku. "Jangan lihat!" Suara Pak Joko terdengar panik di belakangnya. Tapi sudah terlambat, makhluk itu mengangkat tangannya. Dan dalam sekejap, semua lilin di ruangan padam. Ruangan menjadi gelap total. Bagas ingin berteriak, tapi bisikan itu semakin dekat. "Sekarang, kau milikku." Dan saat itu juga, Bagas merasakan sesuatu yang mencengkeram lehernya. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Dan sebelum ia kehilangan kesadaran, hanya satu hal yang terlintas di pikirannya. Ia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Akhirnya, Bagas tersadar kembali dengan nafas tersengal. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang baru saja menekan tubuhnya. Sekujur badannya basah oleh keringat. Meskipun udara di ruangan itu dingin menusuk, ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ruangan tempat ia berada masih sama seperti sebelumnya. Remang-remang, penuh sesajen dan bau kemenyan yang semakin menyengat. Tapi ada satu hal yang berbeda. Pak Joko tidak ada di sana. Pria tua berjubah hitam yang tadi memimpin ritual juga menghilang. Bagas mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar. Kepalanya masih dipenuhi bayangan dari kejadian tadi. Bisikan itu, sosok yang berdiri di balik asap, dan tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Ia melirik ke tengah ruangan. Sesajen masih ada di sana. Tapi ada sesuatu yang baru. Ada sebuah gulungan kertas kuno tergeletak di atas nasi tumpeng yang masih hangat. Jantungnya berdebar saat ia meraihnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka gulungan itu. Tulisan tangan berwarna merah, atau mungkin darah terpampang jelas di depannya. Kontrak telah disegel. Bagas menelan ludah setelah membaca kontrak tersebut. Kontrak? Apa maksudnya ini? Keesokan harinya, Bagas pulang ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Ia ingin bertanya pada Pak Joko, tapi pria itu menghilang begitu saja setelah ritual. Namun, keanehan mulai terjadi. 2 hari setelah kepulangannya, telepon berdering. Ia mendapat panggilan dari bank. "Selamat pagi Pak Bagas, kami ingin mengonfirmasi bahwa semua hutang Anda telah lunas." Bagas tertegun. "Lunas? Itu tidak mungkin. Hutangnya menumpuk hingga ratusan juta. Bagaimana bisa tiba-tiba hilang begitu saja?" Tidak hanya itu. Dalam seminggu, bisnis kecilnya yang hampir bangkrut tiba-tiba melejit. Pelanggan berdatangan tanpa henti, omset naik drastis, dan entah bagaimana rekeningnya kini dipenuhi uang yang bahkan tidak ia ingat dari mana asalnya. Awalnya ia senang, tapi di malam hari, mimpi buruk itu mulai datang. Malam pertama, Bagas terbangun karena suara langkah kaki di dalam rumahnya. Ia mengira itu maling, tapi saat ia melihat ke arah pintu kamarnya, ia bisa melihat sesuatu berdiri di sana. Sosok itu bukan manusia, tinggi, kurus, dengan mata yang tidak bercahaya. Tubuhnya dibalut kain putih kotor, dan wajahnya tidak ada. Makhluk itu hanya berdiri di sana, diam. Tapi meskipun tidak bersuara, Bagas bisa mendengar bisikan yang sama, seperti malam di Gunung Kawi. "Sekarang kau milikku." Lalu dalam sekejap, makhluk itu menghilang. Bagas bergegas keluar kamar. Ia menghela nafas berat,
mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya mimpi. Tapi ketika ia kembali ke kamar, ada sesuatu di atas ranjangnya. Ia melihat gulungan kertas kuno yang sama. Tapi kali ini ada tambahan tulisan di bawahnya. Bayar atau binasa. Bagas jatuh terduduk. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia baru sadar, semua yang ia terima bukanlah hadiah. Itu adalah hutang. Dan sekarang, ia harus membayarnya. Bagas duduk di tepi ranjang, tangannya gemetar memegang gulungan kertas yang baru saja muncul di kamarnya. Tulisan merah gelap itu tampak seperti darah yang masih basah. Bayar atau binasa? Bayar? Apa yang harus ia bayar? Bukankah ia sudah menjalani ritualnya? Bukankah ia sudah memberikan tumbal seperti yang diminta? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan, bahwa semua ini hanyalah efek dari sugesti yang terlalu kuat. 2 minggu berlalu sejak kejadian itu. Kekayaan Bagas terus bertambah dengan cara yang tidak masuk akal. Bisnisnya yang dulu hampir bangkrut, kini berkembang pesat. Investasi yang ia lakukan, yang bahkan ia sendiri pun tidak sadari, tiba-tiba membuahkan hasil berkali-kali lipat. Uang terus mengalir masuk ke rekeningnya. Rumahnya yang dulu sederhana kini berubah menjadi hunian mewah dengan segala fasilitas yang hanya bisa diimpikan banyak orang. Tapi di balik semua itu, Bagas mulai banyak merasakan sesuatu yang mengganggu. Setiap kali ia membuka rekeningnya lewat handphone, ia melihat angka yang terus bertambah. Tapi di sudut layar, ada sesuatu yang aneh. Sebuah simbol kecil, hampir tak terlihat, namun terlihat samar berwarna merah darah. Ia mencoba mengabaikannya, tapi semakin hari, simbol itu semakin besar. Bentuknya seperti tanda tangan kontrak yang tertulis dalam bahasa yang tidak ia pahami. Dan yang lebih mengerikan lagi, setiap kali ia menarik uang dari rekeningnya, ia mendengar suara. Waktumu semakin singkat. Bagas selalu menepisnya sebagai imajinasi. Tapi semakin lama, suara itu semakin jelas. Sampai akhirnya, sesuatu yang lebih nyata terjadi. Malam itu, Bagas baru saja selesai mandi. Ia berdiri di depan cermin untuk mengeringkan rambutnya. Lalu, ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Bayangan di cermin menunjukkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di sudut kamar, di tempat yang seharusnya kosong, ia melihat ada sesosok makhluk. Sosok itu tinggi, kurus, dengan tubuh yang hampir transparan. Mata hitamnya kosong dan seolah menatap langsung ke arahnya. Dalam kepanikan, ia menoleh ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin. Makhluk itu masih di sana. Dan sekarang, ia terlihat lebih dekat. Bagas tersentak mundur, napasnya memburu. Ia menutup matanya sejenak, berharap ini hanya ilusi. Tapi, ketika ia membuka matanya kembali, makhluk itu sudah tepat di belakangnya. Dingin yang menusuk langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu, tubuhnya seakan lumpuh tak bisa bergerak. Makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, lalu menyentuh pundak Bagas. Bagas terbangun di atas lantai. Kepalanya berdengung, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia terengah-engah, matanya liar mencari makhluk tadi. Tapi kini, kamar itu kosong. Namun, ada sesuatu hal yang aneh. Di cermin, ada coretan merah besar yang seolah ditulis dengan jari berdarah. Bayar atau binasa? Bagas tak bisa lagi menahan ketakutannya keesokan paginya. Bagas bergegas pergi mencari Pak Joko, pria tua yang dulu memperkenalkannya pada pesugihan ini. Ia menemukannya di sebuah rumah kayu tua, jauh di pinggiran kota. Pak Joko tampak lebih kurus, wajahnya dipenuhi garis-garis kecemasan. Begitu melihat Bagas, pria tua itu langsung menariknya masuk dan menutup pintu rapat-rapat. "Kau datang lebih cepat dari yang kuduga," kata Pak Joko dengan suara pelan. Bagas menatapnya tajam.
Apa yang sebenarnya terjadi? Kau bilang, aku hanya perlu mengikuti ritual itu. Kenapa sekarang aku terus diteror? Pak Joko menghela napas panjang. Matanya menatap lurus ke arah Bagas, penuh penyesalan. Aku sudah memperingatkanmu, nak. Tidak ada yang gratis dalam dunia ini. Apa kau pikir iblis akan memberikan kekayaan tanpa meminta sesuatu sebagai gantinya? Bagas menggertakkan giginya. Aku sudah memberikan tumbal. Bukankah itu cukup? Pak Joko menggeleng pelan. Bukan tumbal yang mereka inginkan. Bagas merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu, apa? Pak Joko menatapnya lalu berbisik. Jiwamu. Ruangan mendadak terasa lebih gelap. Bagas tertawa sinis, berusaha menepis rasa takut yang semakin menjalar di hatinya. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatangani kontrak apapun. Pak Joko menghela napas lagi. Lalu ia mengambil sesuatu dari dalam laci meja. Sebuah kertas tua. Ia meletakkannya di depan Bagas. Dan di sana tertulis nama Bagas dengan tinta merah yang masih basah. Ada tanda tangannya ada di sana. Bagas menggelengkan kepala. Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatangani ini. Pak Joko menatapnya dengan tatapan penuh kasihan. Mereka tidak butuh persetujuanmu. Begitu kau menerima kekayaan mereka, kau sudah menyetujui perjanjian itu. Dan sekarang, waktumu hampir habis. Bagas merasa dunia di sekitarnya berhenti berputar. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia harus segera menemukan cara untuk membatalkan semua ini sebelum semuanya terlambat. Bagas duduk terpaku, menatap lembaran kertas tua yang ada di hadapannya. Namanya tertera di sana, tertulis dengan tinta merah pekat yang tampak masih basah. Ini tidak mungkin. Bentuk tanda tangan itu memang mirip dengan miliknya. Tapi ia yakin ia tidak pernah menandatangani perjanjian semacam ini. Pak Joko hanya diam, membiarkan Bagas mencerna kenyataan yang baru saja diungkapkan kepadanya. Pasti ada caranya untuk membatalkan ini semua, kan? Suara Bagas terdengar serak dan penuh harapan. Pak Joko menghela napas panjang sebelum menjawab. Ada, tapi tidak ada yang bisa kembali dengan selamat setelah mencobanya. Apa maksudmu? Jawab Bagas. Pak Joko menatapnya. Matanya memancarkan ketakutan yang begitu nyata. Kau harus pergi ke Gunung Kawi dan menghadapi mereka sendiri. Bagas merasakan bulu kuduknya berdiri. Pergi ke Gunung Kawi dan menghadapi mereka. Bagas menelan ludah. Apa yang akan terjadi jika aku tidak melakukan apa-apa? Pak Joko menggenggam kertas tua itu dengan erat. Mereka akan datang untuk mengambilmu. Bagas lalu pulang dengan perasaan hancur. Pikirannya terus berputar, mencari jalan keluar yang mungkin masih ada. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara-suara bisikan pelan dan seperti berdesis di telinganya. Waktumu hampir habis. Bagas mencoba mengabaikannya, tapi semakin lama, bisikan itu semakin jelas. Kamar tidurnya mendadak menjadi terasa lebih dingin. Ia membuka matanya dan menatap sekeliling. Lampu redup di sudut kamar masih menyala, memberikan cahaya yang samar. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangannya sendiri kini tidak mengikuti gerakannya. Bagas mengangkat tangannya, tetapi bayangan itu tetap diam. Lalu perlahan, bayangan itu bergerak sendiri, mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arahnya. Bagas tersentak mundur, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Perlahan bayangan itu berbisik. Datanglah ke Gunung Kawi, atau kami akan menjemputmu. Bagas berteriak dan menyalakan semua lampu di kamarnya. Bayangan itu menghilang. Keesokan harinya, tanpa banyak berpikir, Bagas berangkat ke Gunung Kawi. Perjalanan itu terasa semakin menyesakkan dada. Jalanan semakin sepi dan udara semakin dingin. Ia tiba di kaki gunung pada malam hari. Langit dipenuhi kabut tipis,
Bulan menggantung rendah, berwarna merah pucat seperti darah kering. Bagas melangkah perlahan, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering. Ia tidak tahu harus mencari apa, tidak tahu harus bertemu siapa. Tapi suara di dalam kepalanya terus memandu langkahnya. Teruslah berjalan, dan ia pun menurutinya. Bagas tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan. Kakinya terasa berat, tubuhnya mulai lelah. Kemudian, di tengah kabut, seseorang muncul. Seorang pria tua memakai jubah hitam panjang. Wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan. "Kau sudah dinanti." Suara pria itu dalam, hampir seperti gemuruh dari dalam tanah. Bagas tidak menjawab. Pria itu berbalik dan berjalan menyusuri jalanan berbatu. Lalu, Bagas mengikutinya tanpa bertanya. Mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan, hingga akhirnya tiba di sebuah gerbang batu besar yang tertutup rapat. Di depannya terukir simbol-simbol aneh yang seakan bergerak di dalam bayangan. Pria itu menoleh ke arah Bagas. "Masuklah, mereka sudah menunggumu." Bagas bertanya, "Apa yang akan terjadi padaku?" Pria itu tersenyum samar lalu berkata, "Itu tergantung pada seberapa kuat jiwamu." Dan sebelum Bagas sempat mengatakan, apa-apa lagi, gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Kegelapan menyambutnya. Bagas melangkah masuk. Lalu pintu itu tertutup dengan sendirinya. Pintu batu itu menutup di belakangnya dengan suara berat, menggema di dalam kegelapan yang pekat. Bagas berdiri diam, napasnya memburu. Ia mencoba melihat ke sekeliling, tetapi yang tampak hanyalah kegelapan tanpa ujung. Udara di dalam tempat ini berbeda, lebih dingin dan sesak, seolah-olah ada sesuatu yang merayap di setiap helaan napasnya, masuk ke dalam paru-parunya dan merasuki dirinya perlahan-lahan. Lalu, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Bukan hanya satu, namun seperti langkah kaki yang begitu ramai. Mereka datang dari berbagai arah, tapi yang paling membuat Bagas bergidik, langkah-langkah itu tidak beraturan seperti orang yang sedang terseret atau berjalan dengan kaki yang tak lagi sempurna. Dan kemudian mereka muncul. Dari kegelapan, sosok-sosok itu merayap keluar. Mereka mengenakan pakaian yang sudah robek dan membusuk. Beberapa tidak memiliki mata, hanya rongga kosong yang mengalirkan cairan hitam. Ada yang rahangnya tergantung, bergerak-gerak tanpa suara, seolah mencoba berbicara, tetapi tidak bisa. Bagas menahan napas. Salah satu dari mereka mulai mendekat. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. "Kau, salah satu dari kami sekarang." Bagas menggeleng keras. "Aku tidak pernah memilih ini." Makhluk itu mendongak, memperlihatkan wajahnya yang setengah membusuk. "Tapi namamu sudah tertulis." Bagas ingin lari, tapi kemana? Pintu di belakangnya sudah tertutup rapat. Lalu, suara lain berbisik dari kegelapan. "Kau bisa bebas jika kau menyerahkan seseorang." Bagas menoleh cepat mencari sumber suara itu. Tapi tidak ada apa-apa. Suara itu terdengar lagi. "Cari seseorang, bawa dia ke sini, dan kau akan bebas." Bagas terdiam. Bagas tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana, dikelilingi oleh kegelapan dan suara-suara yang terus menggema di kepalanya. Ia tidak bisa melakukannya. Tapi jika ia tidak melakukannya, ia akan menjadi bagian dari mereka. Tanpa pilihan lain, Bagas mengangguk pelan. "Baik, aku akan melakukannya." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ruangan itu mulai berubah. Dinding-dinding yang tadinya gelap kini diterangi cahaya redup dari obor-obor yang menyala sendiri. Dan di hadapannya, sebuah lorong panjang terbuka. Lalu Bagas melangkah masuk, dan lorong itu membawanya kembali ke dunia nyata. Bagas kembali pulang ke rumahnya. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara di dalam kamarnya kini lebih berat. Cahaya di luar jendela tampak lebih suram. Dan yang paling membuatnya ketakutan ialah
ada seseorang di sudut ruangan. Sosok itu tinggi, berdiri diam dalam bayangan, matanya hitam pekat tanpa bola mata. "Jangan lupa janjimu." Bagas menelan ludah. Ia baru saja kembali, tapi kini ia tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar bebas. Harus ada seseorang yang menggantikannya, atau mereka akan datang menjemputnya lagi. Bagas duduk di tepi tempat tidurnya dengan tangan yang gemetaran, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya tak henti-henti menatap sosok tinggi yang berdiri di sudut kamarnya. Sosok itu tak berbentuk jelas, seolah hanya bayangan yang padat. "Jangan lupa janjimu." Suara itu terdengar lagi di telinganya. Bagas ingin berteriak menyangkal semuanya. Tapi percuma, ini bukan hanya sekedar mimpi. Ini adalah konsekuensi dari kesepakatan yang telah dibuatnya. Hari-hari berlalu, tapi sosok itu tidak enggan pergi. Sosok itu selalu ada di sudut kamar, di cermin, bahkan di belakangnya saat ia berjalan di lorong rumah. Bagas mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan juga tidak bisa berpikir jernih. Setiap malam, bisikan itu selalu terdengar. "Cepatlah, waktumu hampir habis." Bagas tidak bisa menghindar lebih lama lagi. Ia harus memilih seseorang. Tapi siapa? Ia tidak bisa menyerahkan orang tuanya. Temannya? Tidak ada yang cukup dekat, dan ia tidak tega. Lalu di pikirannya, terlintas satu nama, yaitu Doni. Doni adalah temannya di kampus. Mereka tidak begitu akrab, tetapi Doni selalu menyombongkan diri tentang keberaniannya, tentang bagaimana ia tidak takut pada apapun yang berbau mistis. Mungkin Doni adalah pilihan yang tepat. Bagas lalu menghubungi Doni dan mengajaknya pergi ke Gunung Kawi. "Don, gua mau riset buat tugas. Lu mau ikut nggak?" Suara Bagas terdengar normal, seolah tidak ada beban yang menghimpitnya. Doni tertawa di ujung telepon. "Ke Gunung Kawi? Serius? Kayaknya seru tuh." Lalu Bagas menutup teleponnya dengan tangan yang gemetar. Esoknya, mereka melakukan perjalanan-perjalanan ke Gunung Kawi. Perjalanan itu terasa sangat panjang dan menegangkan. Di dalam mobil, Doni yang duduk di sampingnya tak henti bicara. "Gue selalu penasaran sama tempat ini. Katanya angker ya. Tapi gue gak percaya. Mistis-mistis gini kan cuma buat nakut-nakutin orang." Bagas hanya tersenyum samar. "Iya mungkin." Mereka tiba di kaki gunung saat matahari mulai terbenam. Doni turun dari mobil, meregangkan tubuhnya. "Gimana nih? Apa kita langsung jalan?" Bagas mengangguk. "Iya, ikutin gue." Mereka mulai menyusuri jalan setapak menuju tempat itu. Menuju pintu yang dulu membawanya ke dalam kegelapan. Saat mereka sampai di depan gerbang batu besar, suasana terasa lebih mencekam. Doni tampak sedikit ragu. Tempat ini kok serem ya?" Bagas menatapnya. "Kau takut?" "Enggak lah, cuman kayak ada yang aneh," ucap Doni. Bagas mengambil napas dalam. Ia melangkah mendekat ke gerbang, lalu menempelkan tangannya di sana. Simbol-simbol di permukaan batu mulai bersinar merah. Doni mundur selangkah. "Apa-apaan ini?" Tiba-tiba suara berat menggema dari dalam. "Apakah kau sudah membawa penggantimu?" Doni menatap Bagas bingung. Apa maksudnya? Bagas menggigit bibirnya. Ia tidak sanggup menjawab. Tapi gerbang itu sudah terbuka, dan sesuatu dari dalam langsung meraih Doni dengan cepat. Doni menjerit. "Bagas, apa ini? Tolong!" Bagas berdiri terpaku, tubuhnya serasa membeku melihat. Sesuatu menarik Doni ke dalam kegelapan. Tangannya mencakar-cakar tanah, mencoba bertahan. Matanya penuh ketakutan. "Bagas, lo gak bisa ngelakuin ini ke gue." Tapi sudah terlambat. Doni terseret ke dalam, dan pintu itu pun menutup dengan sendirinya. Bagas berdiri terpaku di depan gerbang batu yang kini tertutup rapat. Napasnya memburu, tubuhnya masih bergetar hebat.
Jantungnya berdetak begitu kencang hingga rasanya bisa meledak kapan saja. Doni sudah hilang, terhisap ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dan kini, Bagas akhirnya bebas. Atau, setidaknya begitulah yang ia pikirkan. Bagas melangkah gontai menuruni lereng Gunung Kawi. Kepalanya pusing, pikirannya kalut. Ia tidak bisa berhenti memikirkan wajah Doni sebelum terseret masuk. Wajah itu penuh dengan ketakutan, keputusasaan, dan pengkhianatan. Bagas menatap kedua tangannya yang bergetar. "Gua udah selamat," gumamnya, tapi hatinya terasa kosong. Sesampainya di mobil, ia langsung tancap gas. Ia ingin sejauh mungkin pergi dari tempat terkutuk itu. Perjalanan pulang terasa begitu panjang. Malam masih pekat, jalanan sepi, dan bulan hanya mengintip samar dari balik awan. Namun, di tengah perjalanan, ada sesuatu yang ganjil. Jalanan yang seharusnya menuju rumahnya, kini terasa begitu asing. Lampu jalan redup, pohon-pohon di pinggir jalan tampak bengkok yang tidak wajar. Asap tipis menyelimuti permukaan tanah. Bagas mengerutkan kening. "Gue di mana?" Ia melirik GPS di ponselnya, tapi layar hanya menampilkan tulisan no signal. Bagas mulai panik. Ia mencoba mengingat jalan yang tadi ia lewati, tapi semuanya terasa beda. Dan saat itulah kaca spion mobilnya menangkap sesuatu. Seseorang sedang duduk di bangku belakang. Bagas langsung menoleh ke belakang dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tadi ia jelas melihat Doni di bangku belakang dengan wajah pucat dan mata kosong. Bagas mulai gemetar. "Enggak, ini cuma perasaan gua aja." Ia kembali fokus ke jalan, tapi saat ia menatap ke depan, matanya membelalak. Jalanan sudah tidak ada, mobilnya kini melaju di atas kegelapan yang tak berujung. Bagas menginjak rem sekuat tenaga. Tapi mobilnya tidak juga mau berhenti. Ia berteriak. Lalu di hadapannya suatu sosok muncul. Sosok yang tinggi dan gelap, dengan mata merah membara dan tangan penuh luka yang berdenyut seperti daging yang membusuk. Suara berat bergema di kepalanya. "Kau pikir kami sudah selesai denganmu?" Bagas tidak bisa bernapas. Ia merasa seolah seluruh tubuhnya diremukkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Matanya terbelalak saat melihat wajah Doni muncul tepat di depannya. Ia melihat Doni tersenyum. Akan tetapi, itu bukanlah senyuman manusia biasa. Itu senyum milik sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. "Gantian, sekarang giliran lu, gas." Lalu semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, sebuah mobil ditemukan di tepi jalan menuju Gunung Kawi. Kondisinya rusak parah, seperti habis mengalami kecelakaan hebat. Tapi anehnya, tidak ada tanda-tanda benturan di jalan. Polisi yang datang ke lokasi hanya menemukan satu mayat di dalam mobil. Seorang pemuda dengan wajah yang membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Matanya melotot, mulutnya terbuka seolah ingin menjerit, dan kedua tangannya mencengkeram setir dengan erat. Namanya Bagas. Di kaca mobil, samar-samar tertulis sesuatu dengan huruf besar, seolah ditulis dengan darah yang hampir mengering. "Janjimu belum lunas." Tulisan itu membuat ngeri siapapun yang melihatnya. Polisi yang memeriksa tempat kejadian hanya bisa saling pandang dengan ekspresi bingung dan ketakutan. Tidak ada tanda-tanda kehadiran orang lain di sekitar lokasi. Tidak ada sidik jari asing di mobil. Tidak ada bukti bahwa seseorang telah menuliskan pesan menyeramkan itu.